Muhammad Diki Satria Haji. Kenapa jadi jimat? Ada apa? Tenang, angkat. Bagus! Satu lagi. Istri saya itu anak yang dalam kandungannya yaitu jimat, kena hidrosepalus. Apa perasaan Bapak saat itu pas ngeliat bayi pertama lagi? Wah, sakit, hancur sehancur-hancurnya. Berat gak kepalanya? Oh ini itu bukan urat? Bukan, ini selang. Nah, ini tomol. Nah, iya betul. Ini. Bentar. Nih, tuh. Hai, assalamualaikum guys. Dakim Story kembali hadir. Lagi rajin-rajinnya setiap hari nih. Oke, hari ini kedatangan tamu spesial. Pakai telur kan spesialnya? Nggak pakai ya. Ini datang dari Sumedang. Sehat Pak Yadi? Sehat. Damang. Jimat sehat juga? Sehat Om, alhamdulillah. Selalu sehat, selalu semangat Jimat mah ya? Iya. Iya. Dari Sumedang jam berapa ini teh? Jam udah sholat subuh. Langsung ke sini. Langsung. Nyampe tadi jam berapa? Abu berapa? Abu setengah 9. Setengah 9. Iya. Udah makan ya? Alhamdulillah atas. Alhamdulillah. Udah Om. Udah. Kenyang. Kenyang, iya. Jimat itu nama lengkapnya siapa? Muhammad Diki Satria Haji Om. Muhammad Diki Satria Haji. Kenapa jadi jimat, Pak? Jadi gini, Kak Irfan, itu kenapa saya panggil nama panggilan si jimat? Ya. Itu nama kesayangan dari saya. Nah. Itu ada artinya dari saya. Si jimat itu artinya dari saya anak yang paling saya sayangi, melebihi diri saya sendiri. Jimat itu kalau bahasa Indonesianya tuh kan saya sudah tahu jimat itu apa ya? Jimatnya namanya bahasa Indonesia teh. Kayak misal keris, jimat gitu. Jimat itu apa ya? Ajian, simpenan, pokoknya bikin kuat gitu-gitu ya. Mistis gitu. Mistis. Oh enggak, saya enggak. Bukan mistis ya, tapi maksudnya jimat itu naonnya pegangan. Ya bener ya. Iya ke arah situ lah ya. Kan ucap gitu aja si jimat gitu. Atau kesayangan, jimat juga bisa. Iya, jadi jimat itu yaitu kesayangan, anak kesayangan, anak kesayangannya saya. Emang ini anak berapa sih? Ini anak pertama. Anak pertama kan jimat tuh punya adik kan ya? Punya 2 kok nggak salah, bener nggak? 2. Namanya siapa aja? Itu yang cowok Iqbal, yang cewek Aira. Oh jadi jimat, Iqbal, Aira. Iya. Aira yang bungsu umur berapa Aira? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Kalau Aira, kalau kakaknya Aira tadi siapa? Iqbal. Iqbal berapa tahun? Berapa ya? 6. 6. Kalau jimat berapa tahun? 9 tahun Om. 9 tahun. Iya. Tahun lalu baru 8 padahal ya. Iya. Iya, sekarang 9 ya. Iyalah. Tahun depan berapa ya? Udah 9 berapa? 7, 8, 9, 10. pinter. Kak Irfan nanya-nanya tentang jimat sama pemanggilnya tuh apa sih? Ke Pak Yadi itu ayah, bapak, papa, Bapak. bapak. Kalau ke ibu manggilnya apa? Mama. Mama. Orang Sunda mah memang banyaknya bapak yang mamanya, benar. Sunda asli Pak Yadi teh? Sunda asli. Ya, izin ya Kak Irfan nanya tentang jimat ke bapak, gak apa-apa? Gak apa-apa Om. Kamu nyender aja, takut cangkel nyender. Nyender. Sikat tadi. Nah, ada salah lagi di krimbat ya, tenang, santai. Pak Yadi, jadi 9 tahun yang lalu si jimat itu lahir. Ya. Di usia berapa kandungannya? Jadi jimat itu ketahuan kena penyakit hidrosepalus Hidrosepalus waktu masih dalam kandungan umur 7 bulan. Oh, ketahuan pas di USG. Iya. Ya, karena cairan di kepalanya. Ya, karena ketahuannya dulu lingkar kepalanya sudah lebih besar dari usia bayi. Usia waktu dalam kandungan itu kayak udah lebih besar dari lingkaran bayi yang normal kalau dalam kandungan. Di USG itu dalam waktu kehamilan sering rutin setiap bulan atau baru kali itu? Baru kali itu karena sebelum-sebelumnya itu normal-normal aja. Di USG tapi?
di USG. Tapi belum ke deteksi. Iya, belum. Pas bisa 7 bulan. Nah, baru di usia 7 bulan awal itu udah mulai Dikatakan sama dokter. ya udah kayak kok ini lingkar kepalanya udah sangat besar, coba diperiksa ke rumah sakit lebih besar kayak gitu. Nah, kami berangkat. Nah, kata dokter, istri saya itu anak yang dalam kandungannya yaitu jimat kena hidrosepalus. Saya juga dulu belum tahu Kak Irfan. Apa itu hidrosepalus? Itu seperti apa saya belum tahu. Iya. Nah, kami dianjurkan di bulan ke-8 itu harus segera operasi sesar istri saya itu. Oke. Karena tidak memungkinkan untuk lahiran secara normal. Karena ukuran kepalanya. Karena ukuran lingkar kepala waktu jimat, waktu dalam kandungan itu udah sangat besar sekali. Betul, jadi istilahnya tuh kan kalau lahir itu kepala dulu ya. Iya. Ukuran kepalanya kegedean takutnya. Membahayakan keduanya. Betul. Nah, di bulan ke-8 lahirlah jimat, dioperasi sesar. Betul, pas lahir itu ternyata kepalanya sudah besar. Nah, saat itu baru saya tahu, oh ini hidrosepalus. Nah, dari sana Enggak, sebentar. Pas bayi itu benar kepalanya tuh sangat besar. dari lahir tuh. Iya, sudah sangat besar. Kalau bisa ceritakan Besar kali. Itu nggak jauh beda dari ini sebenarnya. Kan cuman dulu lebih besar. lahir tuh. Iya. Tapi saya lagi ngebayangin ukuran bayi ukuran badannya mah normal seperti bayi-bayi yang lain. Justru jimat normal kalau Berapa ke kilo pas bawahnya. lahir? Berapa ya? Lupa saya. Normal, badan ke bawah. Normal, kecil. Tapi lingkar kepala sudah sangat besar. Ya Allah. Apa Gitu. perasaan Bapak saat itu pas ngeliat bayi pertama lagi? Ya, saya juga kan sama ya, Kak Irfan. Punya rasa sedih, kecewa, marah. Cuman, ya ini jalan terbaik dari Gusti Allah. Ini udah jadi takdir terbaik dari Gusti Allah buat saya. Ini darah daging saya. Mamanya Jimat gimana? Di sana saya menguatkan dan saling menguatkan. Saya bilang ke istri saya, "Ma, yang sabar. Anak kita anak spesial. Anak kita itu anak istimewa. Kita jangan saling menyalahkan ya. Kita jangan menyalahkan Gusti Allah, jangan mah. Karena ini yang terbaik buat kita dari Gusti Allah." Istri saya bilang, "Ya, kita sama-sama berjuang." Nangis pasti saya tuh. Pasti nangis, Kak Irfan. Ayah dia juga pasti nangis ya. Ya nangis. Iya, bingung. Serba salah ya. Maka tadi ada makanya saya nanya apa yang dirasa tuh pasti berkecamuk, sedih, kaget, mungkin ada kecewa, ada marah, tapi alhamdulillah ujungnya ikhlas. Cuman nangis saya itu gini, Kak Irfan. Saya itu nggak nangis di depan keluarga saya. Karena saya berpikirnya, saya itu kepala keluarga. Pujian kan sama. Kepala keluarga sama anak istri kan sama. Kalau di sana kepala keluarganya sudah nangis, gimana perasaan istri dan anak saya? Jadi itu tuh tidak di depan istri nggak nangis. Enggak. Tapi ketika sendiri, Iya. edan itu mah pastinya. Iya, wah sakit, hancur-hancurnya. Pernah nanya ke Allah pasti. Ya itu tadi, pernah saya tuh, makanya kenapa ke teman-teman di luar sana, kayak jangan pernah saling menyalahkan, jangan pernah saling menyalahkan antar pasangan, sama Gusti Allah. Itu kami ngalamin. Di posisi itu pasti kalau diikutin mah ya. iya. Emang kalau ditanya-tanya ke dokter sekarang apa penyebabnya sebetulnya? Kalau ini maaf nih sepengetahuan saya, kalau kata dokter itu dari virus. Oh. Cuman saya nggak ke arah virusnya aja. Jadi saya berpikirnya gini, ini udah jalan terbaik dari Gusti Allah buat kami, buat saya dan istri saya. Sabab musababnya mah bisa apapun. Iya, kalau mungkin kata dokter
penyebabnya bisa dari virus. Virusnya itu dari mana? Saya kurang tahu. Karena banyak sih penjelasannya. Ya, apa dari makanan, apa dari ya lingkungan? Seingat saya, ya dari hewan bisa. Cuman saya kan kondisi lagi ini juga kacau juga, jadi saya kurang ini. Ya, gitu. nanti kita cari tahu penyebab hidrolisis palsu apa ya. Oke. Nah, tapi pokoknya intinya apapun penyebabnya, apapun datangnya dari mana, tidak saling menyalahkan. Iya. Kemudian juga yakin bahwa ini sudah digariskan oleh yang menciptakan. Iya. Dari Gusti Allah yang terbaik buat. Tapi menata hati itu berapa lama, Pak? Kan nggak instan langsung saat itu juga ya? Jadi saya itu belajar dari kehidupan saya. Yang saya itu belajar dari apa yang saya alami bersama keluarga. Apa itu? Ya kayak seperti ini, Kak. Saya ini kasih ujian. Mungkin oke lah kita bawa nangis, bawa bersedih. Apakah ujian itu kalau kita buat nangis sekarang besoknya selesai? Tidak. Kan enggak, tetap dijalani. Iya, nah di sana saya terus berpikir, berusaha mencari jalan yang terbaik. Jadi keyakinan bahwa semua orang mendapatkan ujian. Ya. Beda-beda kadar ujiannya. Iya. Iya, gitu. Iya. Kenapa ada pemikiran gitu sih kan? Hebat pisan. Ya, karena kan Emang terlatih dari dulu dari keluarga Akang juga dididik untuk keyakinan apapun yang terjadi itu dari Allah atau tiba-tiba terbersit atau apa gitu? saya dari dulu yakin semua yang terjadi itu semua kehendak dari Gusti Allah. Dan saya selalu yakin apapun ujiannya, saya itu pasti sanggup karena Gusti Allah tidak akan mengasih ujian di luar dari batas kemampuan saya sendiri. Makanya saya, ya walaupun tidak bisa dipungkiri ya Kak Irfan, ketika saya sedang diuji, semakin saya berjuang, ujian itu berat. Semakin saya jauh berusaha berjuang, ujian itu semakin jauh lebih berat. Tapi alhamdulillah, terus-menerus berjuang, alhamdulillah kami bisa sampai ke titik ini. Jimat kamu mau nyender boleh loh. Pegel nggak? Enggak, Om. Berat nggak kepalanya? Enggak, Om Irfan enggak ngerasa berat sama sekali. Gitu, pusing nggak? Enggak. Nggak ada yang dirasakan apapun? Nyut-nyutan gitu nggak? Enggak ada. Oleng gitu, berat itu nggak beneran? Enggak. Sama sekali nggak terasa apa-apa? Iya, Om Irfan enggak terasa apa-apa. Cuma bedanya aja lebih besar dari yang lain gitu aja ya? Iya sih, iya Om. Cuma sebatas bentuknya aja, tapi yang dirasakan oleh jimat mah biasa aja. Biasa aja. Kamu mau nyender boleh loh. Mau nyender gak? Nyender aja lah enak. Nah gitu, santai aja. Relax aja bro, gini aja ya. Aku gini juga ya. Udah gitu aja. Santai aja, saya aja gini, nah gini. Masa gini apa ya? Iya. Ya. Malah keenakan jiwanya. Keenakan ya. Tidurnya tidur. Oke. Bapak tuh kerjanya apa Pak? Tiap hari Saya itu hanya kulis rabutan. Dari dulu? Dari dulu. Sampai sekarang? Sampai saat ini. Kulis rabutan itu apa saja yang dilakukan oleh Bapak? Jadi, apapun? Iya, jadi kayak saya itu apapun itu pekerjaannya selagi halal, saya itu kerjakan. Apa saja contoh? Kayak jualan. Saya itu pernah jualan dari yang keliling digendong, nampar di tiap pasar. Jualan apa itu? Ya kayak baju, kaos kaki, terus makanan, mie ayam, mie bakso, terus cilok, bala-bala. Apapun? Iya. Ya Allah. Mijit, terus kuli bangunan, saya kerjakan. Tidak pernah bekerja di salah satu instansi apapun gitu nggak? Belum pernah. Perusahaan apapun nggak? Belum pernah. Jadi wirausaha aja ya? Iya. Kayak jual cilok gitu-gitu berarti ngambil cilok dari yang lain, Iya. jual. Iya. Gitu. Cukup semuanya Pak? Alhamdulillah besar kecilnya disyukuri aja. Pak, Bapak kok banyak ikhlasnya sih, banyak besar hatinya gitu Pak? Ya gimana lagi kan?
Karena saya kan nggak bisa lari dari kenyataan, Kak. Hanya bisa berjuang dalam kenyataan itu. Seperti halnya punya anak seperti Ya, jimat. seperti kejimat. Itu saya tugas itu, kalau saya, pemikiran saya, kejimat. Yang penting saya itu saat ini berjuang yang terbaik dan jauh lebih baik lagi buat kesehatan dan kebahagiaannya jimat. Itu aja. Iya. Akhirnya akan seperti apa? Allah yang, Gusti Allah kan, iya, saya nggak akan menyesal kalau saya sudah berjuang. yes, betul. Seperti itu. Oke, kembali ketika proses lahir. Habis lahir, kaget dan lain sebagainya. Lalu apa yang dilakukan? Nah itu kami dirujuk lagi ke rumah sakit yang jauh lebih besar, ke kota Bandung. Rumah sakit. Iya, jadi jimat itu lahir di rumah sakit Sumedang. Nah, di rumah sakit Sumedang itu kami dirujuk lagi setelah jimat lahir itu ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. RSAS, ya. Nah, di sana kami berjuang 6 bulan tuh. Si bayi itu tuh Iya. nggak sempat pulang ke rumah dulu, sempat. Jadi kayak per minggu itu kita harus ke sana. Dari Sumedang teh. Iya, karena kan seperti daftar, kan rumah Hasan Sadikin kan rumah sakit besar. Jadi ada tahapan-tahapannya lah untuk mencapai operasi, seperti nunggu jadwal operasi, terus nunggu alat selangnya. Oke, jadi yang dilakukan oleh tim kedokteran selama 6 bulan itu apa saja? Yang mempersiapkan untuk operasi jimat. Jadi dioperasi diapain, Pak? Di usia berapa jimatnya dioperasi? Jimat dioperasi di usia bayi 6 bulan. Ya Allah. Masuk ruang operasi? Iya. Diapain aja? Sebentar, kepala makin membesar atau... Iya, jadi semakin bulan ke bulan itu lingkar kepala terus membesar. Bahkan waktu dia bayi, kami itu nggak berani kalau gendong jimat itu dengan tangan kosong. Jadi kalau tangan kosong kita gini masuk karena berongak. Apanya? Jadi si kepala jimat itu, si tulang tengkoraknya itu pada menjauh karena terdorong cairan. Jadi kalau ini kayak kita balon yang ada airnya di tengah-tengah jimat itu. Makanya kami nggak berani kayak Tangan gendong. Jadi kalau gendong pakai apa? Pakai bantal di belakang kepala jimat itu. Dan rewel nggak saat itu? Alhamdulillah kalau jimat rewel enggak. Oke. Kalau untuk rewel jimat enggak. Ya, kan Bapak gendongnya emang berat Berat, sangat berat. di bagian kepalanya tuh. Justru sampai saat ini ini berat jimat ini. Oke. Yang dilakukan tuh diapain aja operasinya, Pak? Yang pertama dioperasi pasang selang. Jadi si cairannya diangkat, terus pasang selang. Nah setelah operasi itu, jadi bekas operasian itu setelah cairannya diambil, selangnya dipasang, itu menunggu dulu nanti jimat itu kepalanya itu kayak yang ada jeda antara tengkorak kanan dan kiri itu ada jeda. Jarak? Menyatu. Karena kan tadinya kedorong cairan. Oh, jadi merenggang. Merenggang. Isi cairan. Ya, Cairannya diambil, jadi ada pasang selang terus semakin pelan Oke. menyatu lagi. Nah, ini sudah bentuk paling kecil. Jadi jimat ini kepalanya nggak akan normal lagi, nggak kayak normal seperti anak yang lain. Oke, dilakukannya berapa lama itu tuh? Dari usia 6 bulan, Ya, proses terus-terusan. terus sampai saat ini pun kami kontrol rutin, konsul ke dokter rutin, Oke. kontrol. Pengangkatan cairan itu di usia 6 bulan aja. 6 bulan aja. Langsung diambil cairannya. Ambil cairannya. Pasang selang tuh maksud selang gimana? Ini, nih, Boleh dibuka, Pak? boleh, Kak Irfan, maaf. Punten bisa. Nah, ini Kak Irfan. Punten ya, Pak. Ini ya. Nah, ini kan selang. Bisa Maaf ya dipegang sama Kak jimat. Irfan. Maaf ya jimat ya. Ya, nah ini nih. Seperti bismillah. Oh iya, ini ya, kayak urat, tapi itu selang. Punten ya jimatnya. Ya. Kesini. Nah, ini tomol. Nah, ini tomol. Nah, Iya betul. Itu Terus, tomol. Nah, tuh Kak Irfan bisa kelihatan kan? oh ini punten ya punten. Oh ini itu bukan urat. Bukan, ini selang. Coba dipegang. Iya Nggak ini apa-apa dipegang kok. punten ya jimat. Nggak sakit tapi ini tuh. Enggak. Ini kemana sih selang Sampai ini? ke sini. Ke perut. Bentar. Jangan ke perut dulu. Ini yang tombol ini buat apa? Nah, jadi si tombol ini itu untuk mengontrol apakah selangnya berfungsi dengan baik atau tidak. Ini maaf, tidak bongkar pasang. Jadi gini,
Kak Irfan. Aduh Pak, ya Allah, yuk puntennya jimatnya. Jadi ketika, maaf nih sepengetahuan saya ya, takut ini sepengetahuan saya, yang lebih tahu kan dokter, ini cuman pengetahuan saya yang bertanya ke dokter kan. Jadi ketika selangnya tersumbat, selangnya infeksi, selangnya bocor, selangnya menggantung, dan apapun terjadi kerusakan di selangnya, itu harus berobat lagi lanjutan. Oke. Kemungkinan besar itu bisa operasi ulang. Jadi operasi itu di usia 6 bulan, nggak Ya. pernah dioperasi lagi? Alhamdulillah untuk jimat sampai saat ini selangnya baik-baik aja. Oke. Fungsi selangnya untuk apa? Yaitu menurunkan cairan dari kepala jimat tuh. Jadi cairan itu selalu diproduksi, Iya, diproduksi, makanya dibuang. Kalau sampai- yang normal kan ada dari, ya kalau yang normal kan bisa turun sendiri. Kalau jimat harus dibantu pakai selang. Oh. Gitu. Akhirnya makanya ke perut supaya terbuang. Iya, supaya terbuang, Lewat, supaya lewat urin. ya ke bawah. Iya, pokoknya lewat kotorannya Iya, keluar. gitu. Itu. Puntennya, aku pegang kepalanya boleh? Boleh, nggak apa-apa. Jen, aku pegang kepalanya boleh ya? Boleh. Punten bisa. Iya. Ini mah ya keras seperti tengkorak ya. Ya, sekarang udah nggak ada rongga. Nah ini, Kak Irfan, ini itu bekas nganganya gitu, karena kedorong cairan. Ini bisa dilihat. Punten. Punten bisa. Jadi Kakinya geser dulu. punten bisa Pak. Nah, Jadi, nah ini tuh ya ini. ini tuh dulu kayak gitu. Oh, punten ya. Ya. Ini tuh dulu gini. Ya kayak gitu. Ini Karena di, penuh di sini cairan. di sini tengah itu kayak ada yang jarak. Kayak balon kalau pakai air. Oke. Begini kita pegang, Iya. tangan kita bisa masuk. Ini tuh, Iya. kalau lagi gendong tuh. Ya makanya kami dari sini pasti pakai bantal. Oh, yang tadi ceritain. Ketika airnya dikeluarin, mohon maaf. Ini airnya Mulai, rapat. nah. Ini udah rapat. Ini udah. Tidak bisa lebih rapat dari ini, tidak bisa. Tidak Ya bisa. sudah. Seperti ini. Selangnya di mana? Nah ini. Nah, itu. Punten. Nah ini guys, ini selangnya nih, ini selangnya. Ini ujung selangnya di sini ya. Iya. Ujung selangnya di sini, ke sini. Nah, Nah, itu di sini tombol. ada tombol. Tombolnya nggak boleh dipencet-pencet. Justru itu dikontrol. Jadi kayak gini. Kalau temuannya membal, itu berarti bagus. Terus, Tapi kalau temuannya ditekan keras, itu kami harus langsung konsul ke dokter. ini aman. Alhamdulillah aman. Aman. Terus kalau ditekan nggak balik lagi nih si tombol itu, kan harusnya membal. Kalau ini tek nggak balik lagi, kami harus periksa. Yang neken siapa? Bapak? Saya. Per berapa hari? Tiap hari Hari ini udah ditekan. udah Tekan gimana sih Pak? Punten. gini. Bentar. Nih, tuh, kayak gitu. Aman. Aman. Punten pisan. Lanjut ke sini. Ya, tuh ke sini. Mana sih? Ini nih. Nah, ini. Ini nih, ini. Ini bisa dipegang ini. Ya Sampai Ini ke nih. bawah. Udah. Hebat tapi Masya Allah. Hebat oh jimat itu. Iya. Beneran jimat bapak iya mahnya. Iya. Iya. Yang bikin jimat sedih apa sih? Pernah sedih nggak? Enggak. Enggak pernah Ya. sedih loh. Gimana? Eta mata kunaon kamu bintitan. Ngintipnya aku teh. Kunaon mata. Biasanya nggak bintitan kan? Bintitan. Dari dulu. Enggak, baru. Baru kan, Iya. karena kan kita ketemu udah, ini kedua kali ya? Ketiga. Ketiga kali. Iya. Jadi jimat ini ketiga kali. Yang pertama jimat masih belum bisa jalan. Baru awal bisa Awal jalan. bisa jalan. Ketemu keduanya, dia udah bisa lompat, Ya, lewati rintangan. lewati rintangan. Sekarang ketemu ketiga, udah makin ganteng. Kan ketemu juga kan waktu itu di FYP. Om Irfan nggak Iya, ingat. ingat. Tapi kirain aku tuh 2 kali apa 3 kali gitu ya. Berapa kali ketemu di FYP Pak? 2 kali. Berarti kamu lupa juga.
Ya lupa juga lah. Iya, iya. Namanya juga masih muda, Om. Oh ya. Emang ada. Tapi tingginya mah nambah terus ya? Alhamdulillah bulan ke bulan kalau kami konsul ke dokter itu kesehatan dan pertumbuhannya jauh lebih baik. Oke. Oke. Terus 6 bulan udah lewat, udah terus di itu. Di rumah, dilindungi di rumah atau sama bapak dikenalkan ke masyarakat. Kan beda-beda orang tua, beda-beda. Jadi saya itu tidak membatasi untuk kehidupannya jimat. Jadi kayak anak normal yang lain aja. Pak, pingin ke tempat yang rame, saya antar, saya gendong. Oh, dia yang ituin. Iya. Tapi maaf, ketika ke tempat umum, orang pasti menarik perhatian jimat tuh. Dan Iya. jimat tuh udah hebat. Iya. Iya. Iya, iya. Iya, jadi kan selama saya, mungkin kan dia masih kecil, dia hanya sebatas pingin kayak main, saya bawa. Tapi kan di sana yang dihantam duluan itu kan saya sebagai orang tuanya. Ketika orang-orang liatin, Ya, karena tidak bisa dipungkir ya, Kak Irfan, jimat dengan kondisi keistimewaan, yes. beda dari anak yang lain, dia pasti jadi pusat perhatian. Apa yang dilakukan oleh Bapak? Yang pertama, saya ngelatih dulu jimat nih, ngeyakinin jimat. Jadi saya terus yakinin jimat, kalau jimat itu anak hebat, Iya. anak kuat, Iya. anak istimewa, anak istimewanya bapak sama mama. Nah, terus kalau ke tempat itu, saya itu nggak kayak langsung, nih ke tempat ini, banyak yang lihat, terus mundur, enggak. Walaupun hati berkecamuk, Iya, karena sedih. iya, karena untuk membentuk mentalnya jimat juga. Oke, Oke. nah, ayo bisa. Makasih ya Allah, Mas udah bisa jalan sendiri ke masjid. Amin ya Allah, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, Jimat udah bisa jalan sendiri ya ke masjid ya. Ya, makasih ya Bapak. Ayo. Yeay. Ayo. Ayo, Ayo. ayo. Jalan sendiri ke masjid ye. Ke depan mundur dulu. Angkat kakinya, angkat. Nah, bagus. Yes. Satu lagi, yes, satu lagi. Yes. Ayo balik lagi ya. Balik lagi. Ada apa-apa, tenang. Angkat kakinya. Bagus. Satu lagi. Enak Pak di sini, Pak. Iya, iya, sok. Nyadar dulu. Enak dulu. Enak kali kipas angin. Terus jimat juga kan sebetulnya di diamnya dia merasa kenapa sih orang-orang liatin dengan pandangan yang Iya, itu kan waktu kecil tuh jimat belum ngerti. Tapi saya dulu yang kan yang dihantam. Nah di sana saya terus berjuang meyakinkan jimat. Jadi dan benar saja, Kak Irfan. Suatu saat jimat ketika main ngomong ke saya, bertanya, Pak, jimat itu salah apa ya? Kok orang-orang pada ngeliatin jimat? Padahal jimat itu nggak salah apa-apa loh. Jimat, nanya gitu. Umur Iya. berapa saat itu dia? kan Bapak udah bilang, jimat itu anak kuat, anak hebat, anak istimewa. Anak istimewanya Bapak sama Mama. Jadi mereka itu melihat jimat itu karena mereka itu salut, bangga sama jimat. Oh gitu ya Pak? Iya. Terus kalau ada yang ngeliatin lagi gimana? Gampang jimat. Jimat tersenyum sambil sehai dan dadahin. Dan alhamdulillah dengan cara itu, yang tadinya pertama kali bertemu hanya melihat dengan raut yang Tatapannya, ya. kan tatapannya beda. Tapi saya itu nggak langsung udah ngelah besok mah gak kesini lagi. Enggak, justru kalau saya kalah di sana, jimat gak akan mendapatkan mental yang Masya kuat. Allah, Masya Allah. Tapi besoknya saya bawa lagi jimat. Di tempat yang sama. Iya, di Dengan tempat yang pandangan sama. orang-orang sedih. Iya. Terus yang jimat lakukan tapi berbeda senyum. Nah, setelah saya ngobrol jimat kan dengan cara saya segitu kan, pas dia ke sana jimat yang duluan, Kak Irfan. Saya sampai juga kaget juga kan. Ternyata apa yang saya omongin dia benar-benar lakuin.
jimat itu bener-bener lakuin. Apa yang lakukan? Kayak pas kami baru datang, biasa orang lihat, jimat langsung, "Hai Om, halo." Itu yang tadinya lihat juga, Dek. Jadi, nah besoknya saya datang lagi. Jadi terbiasa Om Irfan. Jadi terbiasa tuh. Jadi jimat itu, jadi kesana itu, jadi bukan yang kayak dilihat gimana, tapi dilihat sambil tersenyum dan sehat. Jadi pada kenal. Gitu aja, bawa lagi ke tempat yang baru. Seperti gitu. Di situ kan lagi banyak anak-anak ya. Kamu kok Kak Irfan aja ketemu teman-teman yang lagi berkunjung, mau nggak? Mau nggak? Terserah kamu. Ketemu dengan teman-teman seusia kamu, itu tadi anak-anak sekolah tadi situ. Lagi mau main angklung. Angklung itu apa? Angklung itu adalah alat musik yang digoyang gitu. Kalau mau kita main angklung bareng. Abis itu kita lihat binatang-binatang. Mau nggak kamu ketemu teman-teman? Bebas kamu yang nentuin. Mau. Mau? Mau? Mau. Ya, biar mereka juga jadi bersyukur. Oh iya ya, jimat aja hebat. Semuanya harus jadi orang hebat juga. Mau? Mau. Boleh? Boleh? Ya. Lagi ngapain kegiatannya? Ya. Udah ngumpul ya? Mau? Emang di mana anak-anak? Di situ. Di bawah. Di situ di dekat kandang sapi dan kandang kerbau. Mau? Mau. Yuk sambil ntar kita ngobrolnya lanjutin sambil lihat-lihat binatang. Mau? Mau. Mau ya? Karena ini jimat itu bareng bapaknya tuh alhamdulillah sharing tentang hal ini tuh di sosial media ya. TikToknya tuh apa Pak? Si jimat awaking. Si jimat awaking itu bahasa aduh apa namanya bikin aku terharu. Si jimat awaking tuh ini aduh di Indonesia tuh itu gak bisa selevel dan itu. Si jimat awaking itu ini jagoan gue, kebanggaan gue. Ya. Seperti itu. Pak, emang ada hewan-hewan di sini? Ada banyak. Emang ada hewan? Banyak, ada kerbau, ada sapi, ada unta, ada domba. Jimat di sini nanti lihat sambil belajar nama-nama dan bentuk hewan di kehidupan di sini. Tapi kok tadi Jimat lihat kerbau suaranya beda? Iya, kerbau sama sapi itu beda. Kalau sapi bunyinya mo, itu Kalau sapi. Kalau kerbau gini, gitu. Tadi juga dengar. Gitu bener gak suaranya mirip? Iya dengar pas duduk di bawah kedengeran. Iya. Tapi maaf, kamu tuh pendengarannya normal. Normal. Penglihatannya. Penglihatan kurang fokus. Pak, masa? Jadi jimat ini kurang fokus mata yang kiri. Jadi gini Om Irfan, jimat itu banyak anggota tubuh jimat yang kurang berfungsi dengan baik. Gitu. Pertama mata, terus gigi dia mudah tumbuh, mudah hancur. Tapi kan kalau gigi susu ganti gigi apa dewasa, kalau lupa lagi namanya. Nah habis itu tahan tapi kok itu. Nah kalau jimat mah enggak, jadi kayak gini. Nih minggu sekarang tumbuh gigi, 2 minggu kemudian udah nggak ada giginya. Tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Kok bisa? Ya itu. Nah sekarang juga giginya itu yang bisa tinggal yang depan. Yang atas dan yang belakang udah nggak ada. Tapi dia tumbuh lagi? Enggak, kalau sekarang udah nggak Oh tumbuh. enggak, karena udah gigi. Iya. Oke. Matanya terganggu gimana? Ya kurang fokus. Tapi yang kanan oke. Udah diperiksa sama Bapak. Iya udah, jadi kalau mata melihat bisa, cuman kurang fokus. Tapi kalau ngerangkak, duduk, jalan sesuai dengan umurnya enggak? Enggak. Jimat itu bisa duduk di usia umur 4 tahun. Baru bisa duduk. Baru bisa duduk. Bisa berjalan di usia umur 8 tahun. Baru bisa jalan. Pas ketemu sama saya itu ya? Iya. Sekarang udah jalannya udah lancar banget. Alhamdulillah semakin baik. Karena gini ya guys ya. Kita aja waktu kecil belajar jalan itu kan harus kayak menjaga keseimbangan pas lagi belajar. Bayangkan ketika kita di kepala kita ada banyak cairan oleng, dimana ya secara orang awam lah gitu, gampang limbung, gampang goyang, keseimbangannya susah. Itu yang jimat alami. Di umur 8 tahun baru belajar jalannya sama bapak, semuanya sama bapak ya. Saya. Ada satu video yang jimat tuh takut. Ada satu kalimat bapak yang bapak ngomong ini, tenang jimat, ada bapak.
aman. Terucap itu terus aman. Oh iya Pak. So, kita coba lagi. Belajar, Pak. Masih belajar, tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Jangan terlalu depan, mundur dulu. Angkat kakinya, angkat. Nah, bagus. Yes. Satu lagi. Yes, satu lagi. Yes. Ayo balik lagi. Balik lagi. Ada apa-apa, tenang. Angkat kakinya. Bagus. Satu kali lagi. Jadi dong. Itu ucapan satu kalimat dari orang tua yang mahal menurut saya. Membuat anak tuh percaya diri, merasa aman, ada yang jaga. Itu tuh simple tapi meaningful gitu. Maksudnya maknanya besar banget. Bapak hebat loh Pak. Pak, Mak tadi di bawah lihat hewan juga. Ya aku gitu. Dia udah gak tahan. Coba jalan sendiri coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu ini ya. Tapi kalau turun tangga mah janganlah digendong aja ya. Ya, digendong aja. Ya. Ya digendong aja Mas. Coba jalan dulu ke sini, mau lihat dulu. Aduh hebat. Ih, hebat banget. Ih, Udah bisa sekarang, iya Mak. udah bisa ya. Lompatin sesuatu juga udah bisa ya. Kita coba di sana kan ada batu, ada dan lain-lain. Ya. Ya. Oke. Bapak. Dia tuh bisa oleng jatuh bisa. Bisa. Cuman ya itu makanya harus saya benar-benar jaga. Tapi tulang belakangnya mah itu ya aman ya dia karena Alhamdulillah. kan yang itu yang menopang tulang belakang. Iya. 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 Ada bapak tukang pijit juga bisa, ya kan? Iya. Itu digendong. Iya. Sama saya atau sama bapak? Sama bapak aja. Boleh coba sebentar. Aku gendong sebentar. Aku mau nyobain. Coba nyobain. Beratnya ya. Punten ya. Iya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jimat kamu. Jimat berat ya. Berapa kilo nih Pak? 33 sekarang. Satu coba turun pakai sama jimat. Coba ke kamera situ jimat. Emang ada kolam hiu Om? Itu. Kayaklah jimat kurang konsentrasi. Jagain Pak. Astagfirullahaladzim. Jimat berat sumpah. Iyalah Om, berat. Berat sumpah. Tuh hiu tuh. Tuh hiu. Tuh, eta hiu Kak. Halo hiu. Tuh hiu.